Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nurdayah dari kelas TPI 1D dengan NIM 226151082. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam transnasional. Yang pertama, gerakan Islam transnasional, sebuah nomenklatur. Gerakan Islam transnasional adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada organisasi Islam yang bergerak pada lintas negara, di mana pergerakannya melewati batas-batas teritorial setiap negara. Salah satu organisasi Islam transnasional adalah Ikhwanul Muslimin, kelompok gerakan Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Kelompok gerakan yang memegang kekuasaan di Mesir ini ingin mengembalikan kekuatan Islam sebagai basis politik dan keluar dari konsep demokrasi dan hegemoni Barat yang dianggap mencengkeram umat Islam. Selain itu, peran yang paling menonjol adalah Salafisme yang dimainkan oleh Arab Saudi dalam mempromosikan agenda globalnya. Salafisme mampu mengatasi apa yang disebut oleh Roy sebagai upaya deteritorialisasi Islam secara lebih baik daripada beberapa bentuk keragaman Islam lainnya. Yang kedua, munculnya gerakan Islam transnasional. Munculnya gerakan ini tidak terlepas dari kebangkitan Islam pada masa sebelumnya. Fenomena gerakan ini bisa ditarik ke belakang sejak kebangkitan dan pembaruan Islam yang berkembang di Timur Tengah sejak abad ke-18. Beberapa gerakan Islam menandai era baru kebangkitan Islam di Timur Tengah, antara lain gerakan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1703 sampai 1787 di Arabia bagian tengah yang melahirkan kelompok Wahabiyah. Selain itu, muncul juga gerakan pada abad ke-19 dan abad ke-20 yang dipimpin oleh tiga pemikir, yaitu Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897 yang melahirkan gerakan Pan-Islamisme. Gerakan yang dipimpin oleh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai tahun 1905 dan gerakan yang dipimpin oleh Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935. Gerakan yang dikembangkan Muhammad bin Abdul Wahab yaitu gerakan untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih. As-salaf as-salih adalah tiga generasi pertama sahabat Nabi Muhammad SAW. Pengikut generasi selanjutnya sering disebut sebagai gerakan Wahabiyah. Muhammad bin Abdul Wahab memusatkan gerakannya di Arabia bagian tengah atau Saudi Arabia. Tujuan utamanya adalah gerakan Wahabiyah untuk memurnikan kembali ajaran Islam di tanah Jazirah Arab yang dinilai telah terinfiltrasi dan mengalami akulturasi dengan budaya jahiliyah. Bangunan-bangunan yang bernilai sejarah dan makam para sufi maupun makam tokoh-tokoh Islam banyak yang dihancurkan oleh gerakan Wahabi karena bangunan tersebut dinilai oleh mereka sebagai tempat bertaburnya tradisi-tradisi yang dapat merusak akidah umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kehadiran gerakan Wahabi membayang-bayangi lahirnya Ikhwanul Muslimin oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Pendiri gerakan ini berpandangan bahwa ancaman Barat terhadap umat Islam tidak hanya berbentuk fisik tapi juga non-fisik. Ancaman yang berbentuk non-fisik yaitu munculnya kaum intelektual yang rasional empiris. Umumnya, kelompok ini cenderung mengesampingkan sisi-sisi spiritualitas Islam. Cara melawannya yaitu dengan kembali pada dasar-dasar Islam dan perlunya pola perilaku hidup Islam serta sistem Islam dalam negara. Yang ketiga, pengaruh dari gerakan Islam transnasional yang ada di Indonesia.
Hubungan umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Timur Tengah telah melahirkan banyak ulama-ulama di Nusantara. Umat Islam Nusantara banyak yang belajar mendalami agama Islam dari ulama di Timur-Timur. Setelah mereka belajar berbagai keahlian dan bidang ilmu di sana, ulama-ulama kembali ke Nusantara untuk menyebarkan dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajarinya. Hadirnya organisasi kemasyarakat Islam seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1924 tidak bisa dilepaskan dari pengaruh revivalisme Islam di Timur Tengah ini. Kedua tokoh pendiri organisasi masyarakat ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri gerakan organisasi masyarakat Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Beliau sama-sama mendalami ilmu agama di Timur Tengah. Selama beberapa abad, sejarah mencatat banyak orang Indonesia pergi ke Timur Tengah, baik sebagai haji, pedagang, pelajar, maupun sebagai ulama. Transnasionalisme Islam atau Islamisme dalam pengertian yang dimaksud di sini adalah pengaruh Islamisme Timur Tengah di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.